Hai, kembali lagi dengan narasi Katulistiwa. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah buku dengan judul Berpikir Itu Dipraktikkan, karya Tim Westwijk. Buku ini ditulis oleh Tim Westwijk, sebuah tim kreatif yang dikenal melalui berbagai karya inspiratif dan edukatif yang dekat dengan dunia anak muda, pelajar, dan profesional muda. Westwijk bukan hanya menulis buku, tetapi juga membangun gerakan berpikir produktif melalui media visual, konten digital, serta buku-buku yang ringan namun menggugah. Ciri khas Westwijk adalah satu, mereka tidak hanya mengajak pembaca untuk berpikir, tetapi untuk melakukan sesuatu hasil dari hasil pikirannya. Karena menurut mereka, ide tanpa aksi hanyalah angan, dan buku ini adalah bukti nyata dari filosofi tersebut. Bab 1. Kenapa banyak orang pintar tidak sukses? Banyak orang punya ide cemerlang, banyak juga yang pandai menganalisis. Tapi kenapa tetap gagal melangkah? Karena mereka berhenti di kepala. Mereka terlalu lama berpikir tanpa mulai bertindak. Terlalu sibuk menunggu sempurna hingga akhirnya tidak pernah memulai. Buku ini mengingatkan satu hal penting. Berpikir bukan untuk dikagumi, tapi untuk dipakai. Ide itu seperti otot. Jika tidak digunakan, ia lemah-lemah. Semakin lama ditunda, semakin besar rasa takutnya. Bab 2. Terlalu banyak mikir sama dengan terlalu sedikit gerak. Ada jenis berpikir yang berbahaya, yaitu overthinking. Ciri-cirinya menunda karena takut salah, takut dinilai, terlalu banyak skenario buruk, merasa belum siap terus-menerus. Padahal kenyataannya, tidak ada kesiapan tanpa memulai, tidak ada kepercayaan diri tanpa mencoba. Berpikir seharusnya menghasilkan keputusan, dan keputusan seharusnya menghasilkan tindakan. Bab 3. Ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Semua orang bisa punya ide, tetapi tidak semua mau repot untuk menjalankannya. Kenapa? Karena eksekusi itu butuh konsistensi, disiplin, energi, dan keberanian untuk gagal. Tim Westwijk menekankan dunia tidak menghargai siapa yang punya ide duluan. Dunia menghargai siapa yang menjalankan duluan. Bab 4. Latihan berpikir dengan tindakan kecil. Mulai dari kecil, jangan tunggu besar. Contoh sederhananya, punya ide bikin konten, rekam sekarang. Punya ide bisnis kecil, jual dulu ke 5 orang. Punya ide menulis, buat 1 halaman hari ini. Berpikir yang sehat selalu diikuti percobaan. Bab 5. Gagal adalah bagian dari proses berpikir. Orang yang tidak pernah gagal biasanya adalah orang yang tidak pernah mencoba. Kegagalan bukan bukti kebodohan. Kegagalan adalah data, feedback, pelajaran nyata. Berpikir tanpa gagal sama dengan teori. Berpikir dengan gagal sama dengan pengalaman. Bab 6. Ide besar lahir dari aksi berulang. Kesuksesan tidak datang dari satu pikiran jenius, tapi dari pikiran sederhana yang dipraktekkan terus-menerus. Semakin sering mencoba, semakin tajam cara berpikirnya, semakin kuat juga mentalnya. Berpikir itu berkembang saat dipakai. Bab 7. Jangan menunggu percaya diri. Banyak orang menunggu percaya diri dulu baru mulai. Padahal justru sebaliknya. Percaya diri muncul setelah melakukan, setelah mencoba, setelah berani terlihat belum sempurna. Aksi melahirkan keberanian, bukan sebaliknya. Bab 8. Berpikir praktis, bukan teoritis. Tim Westwijk mengajak pembaca untuk berpikir dengan pertanyaan sederhana. Bisa langsung dilakukan atau tidak? Bisa diuji sekarang atau tidak? Bisa dimulai kecil atau tidak? Jika jawabannya ya, maka lakukan. Jika tidak, kita bisa menyederhanakannya. Bab 9. Orang sukses bukan yang paling cerdas. Mereka hanya satu langkah lebih berani, lebih cepat mencoba, lebih tahan gagal. Mereka tidak menunggu sempurna. Mereka bergerak sambil belajar.
Bab 10. Pikiran harus punya output. Setiap kali kamu berpikir, tanyakan, apa hasil nyatanya? Karena berpikir sejatinya selalu menghasilkan tulisan, aksi, percobaan, keputusan. Jika tidak ada output, berarti itu hanya lamunan. Penutup. Pesan utama buku ini adalah buku ini menampar dengan lembut bahwa kita sering merasa produktif hanya karena berpikir, padahal tanpa tindakan. Pikiran hanyalah kebisingan di kepala. Tim Westpeak menutup filosofi mereka dengan pesan sederhana namun kuat. Jangan bangga karena punya ide. Banggalah karena kamu berani menjalankannya. Karena berpikir itu bukan untuk disimpan, berpikir itu untuk dipraktikkan. Itulah pesan utama dari buku ini. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang baik dari buku ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Narasi Khatulistiwa.